Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya yang ada di pojok kanan atas. Selamat menonton. Halo, shalom, salam sejahtera bagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Suryani, atau biasa teman-teman panggil saya Bunda Lydia. Saya adalah bunda dari anak saya yang bernama Dipta. Saya ingin memberikan testimoni apa sih manfaat yang sudah saya dapat dengan produk perlebahan madu dari HDI. Jadi Dipta itu anak laki-laki saya yang kedua, berumur hampir 6 tahun nanti pada bulan Juni. Dan Dipta ini lahir sesar karena dia sungsang, dan Dipta lahir itu di usia saya yang sudah ke-42, karena anak saya sudah umur 16 tahun yang pertama, dan Tuhan baru memberikan berkat setelah 16 tahun. Dan ketika Dipta berumur 1 tahun setengah, Tuhan izinkan suami saya berpulang, dan saya saat ini sebagai single parent bagi anak-anak saya. Dipta itu pada umur 8 bulan dia sakit ISPA dan dirawat di rumah sakit Royal Taruma di Jakarta. Dan waktu itu dokternya melihat kondisi Dipta, lingkar kepalanya kok kecil. Jadi saya dirujuk untuk membawa Dipta ke salah satu rumah sakit terkenal di Jakarta Barat. Dan di sana dokter merujuk untuk Dipta ini tes EEG, kemudian CT scan, dan MRI. Tapi MRI waktu itu karena Dipta masih umur 8 bulan, jadi tidak disarankan sebelum di bawah usia 1 tahun. Akhirnya waktu itu aku tes EEG. Dari hasil EEG itu ada 12 lembar rekaman EEG. Dan dari 12 lembar itu ternyata dari 8 lembar itu ada cetusan. Dan itu mengidentifikasi bahwa Dipta ini epilepsi. Dari hasil CT scan, dokter mendiagnosa bahwa anak saya adalah cerebral palsy, ditambah juga ada spastik. Kalau mikrosefal memang ya lingkar kepalanya di bawah normal, sekitar berbeda 6-8 cm diameternya. Nah, setelah itu sekitar 6 bulan kemudian dokter merujuk saya untuk tes ERG atau rekam mata untuk Dipta. Saat itu ketika pertama kali saya mendapatkan hasil EEG bahwa anak saya CP, anak saya epilepsi, spastik dan mikrosefal, itu seperti saya mendapatkan satu boom, palu yang sangat besar di kepala saya. Karena saya sebagai seorang pengajar, saya punya bimbel, itu saya sudah punya cita-cita 2 tahun Dipta umurnya nanti saya akan ajari dia membaca, saya akan ajari ini itu, saya akan menciptakan Dipta menjadi satu pribadi yang pintar dan benar-benar jenius. Tapi ketika saya mendapatkan kenyataan, tidak ada sedikit pun harapan yang saya taruh kepada Dipta. Dan ketika tes mata, itu dokter dari JEC pegang tangan saya, karena dia lihat muka saya yang pias, muka aku tuh udah flat. Karena saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, hadiah apa lagi yang akan saya terima dari Tuhan tentang Dipta. Dan hasilnya waktu itu gelombang mata Dipta itu flat. Saya tanya sama dokter, apakah anak saya buta, dok? Kalau buta tidak, tapi bahasa kedokterannya itu low vision. Entah Dipta ini hanya melihat selumbar saja, atau hanya satu warna saja, atau hanya siluet, atau hanya bayang-bayang, saya juga tidak pernah tahu, Bunda. Tapi yang pasti sampai saat ini belum ada pengobatan untuk kasus seperti Dipta. Kemudian saya cuma bilang, Tuhan yang memberi, saya percaya Tuhan pasti akan berikan jalan untuk saya. Dan sejak usia 10 bulan Dipta sudah ikut terapi, fisioterapi, dan pengobatan. Waktu itu dari 10 bulan sampai usia 2 tahun Dipta mengkonsumsi Depaken. Dan di usia 2 tahun di stop karena memang tidak boleh lebih dari pemakaian 2 tahun. Saat itu obat Dipta pun berganti, mulai dari Kepra, kemudian ditambah dengan Topamax, ditambah dengan Penitoin, ditambah dengan Sibital, dan satu lagi saya lupa, pokoknya ada 5 obat yang
dalam satu hari harus dikonsumsi Dipta 3 kali per hari. Dan itu sudah dikonsumsi Dipta sampai Dipta kira-kira berumur 5 tahun lebih. Ketika itu dokter meminta saya untuk ngecek fungsi hati dan fungsi ginjal. Dipta sudah terkena beberapa persen. Dan waktu itu juga Dipta dirujuk untuk tes BRA pendengaran. Dari 3 tes itu, tes pertama itu hasilnya 25 desibel, tes kedua itu 25 desibel, dan tes yang ketiga itu 50. Karena maksimal itu 50, tidak boleh lebih dari itu. Nah, 25 itu artinya Dipta ini dia merespon untuk suara yang rendah. Yang 50 ini udah di atas rata-rata, jadi Dipta ini tidak merespon dengan suara kencang. Ada sedihnya juga karena berarti kan ada something dengan pendengaran anak saya. Ada bersyukurnya juga karena Dipta ini dengan suara kencang dia tidak merespon. Jadi karena kalau saya bawa ibadah tuh tidak mempengaruhi pendengaran dia. Dan itu memang kadang saya suka tes pendengarannya, kok kurang merespon gitu ya. Dan ya saya terima itu, dan untuk mata pun dia tidak bisa melihat apa-apa. Nah, setelah itu saya bertanya sama Tuhan, sampai kapan anak saya akan mengkonsumsi obat. Waktu itu saya sempat komplain sama dokternya, saya bilang, dok, Dipta ini seiring dia bertambah usianya, dokter berikan dosis yang lebih banyak, dokter berikan obat-obatan yang lebih banyak, tapi tidak ada reaksi ke anak saya. Bahkan anak saya kejangnya lebih parah. Dipta ini sehari bisa 20 kali kejang. Ibu, bapak, teman-teman bisa bayangkan kejangnya Dipta ini tidak seperti anak-anak lain. Luar biasa, sampai dia menangis, badannya biru, matanya balik. Ibu mana yang kuat melihat anaknya seperti itu? Aku bilang, kalau boleh bertukar, izinkan bundamu saja. Dan ketika bulan Juli tahun kemarin, teman saya yang sekarang jadi upline saya itu menawarkan produk permaduan dari HDI. Saya nggak tertarik sama sekali, apalagi dia menawarkan MLM, tambah nggak tertarik saya. Tapi yang membuat saya akhirnya, ya oke, saya konsumsi karena di bulan September itu istrinya hamil. Istrinya ini sempat hamil 5 tahun yang lalu dan anak mereka meninggal di dalam kandungan. Dan ketika dia bilang, anakku sekarang anak HDI, dia bilang seperti itu karena setelah mengkonsumsi madu dari HDI, istri saya hamil. Dan rekan usaha saya, Ibu Akim, juga anaknya berkebutuhan khusus, ada masalah dengan pencernaannya. Setelah mengkonsumsi madu dari HDI pun juga teratasi. Akhirnya saya putuskan, saya bilang sama Tuhan, aku stop seluruh obat-obatan untuk Dipta. Dengan konsekuensi apapun, saya akan tanggung. Saya akan gunakan madu perlembahan dari HDI. Aku cuma bilang, Tuhan, izinkan aku melihat pertolongan yang nyata melalui madu ini. Ini waktu itu aku disarankan untuk, bukan disarankan, saya konsultasi dengan dokter yang di HDI, yang di Menteng. Ini Clover Honey, kemudian Royal Jelly, kemudian ada Bipolex dan Bipropolis. Saya tidak tahu apa sih fungsi dari keempat yang harus, suplemen yang harus diminum Dipta. Ternyata setelah saya bergabung, saya baru tahu ini adalah 4-star, produk yang andalan dari HDI yang bisa untuk segala penyakit. Dan puji Tuhan, sekitar 10 hari atau 2 minggu Dipta mengkonsumsi ini, itu kejangnya berangsur-angsur signifikan berkurang. Dari yang bisa 20 bahkan hampir 30 kali kejang sehari, itu Dipta hanya sekitar 10 kalian kejang per hari. Dan itu periodenya tidak lama, hanya berapa detik. Padahal sebelumnya itu bisa sampai ya 30 detik sampai 1 menit. Dan yang membuat saya lebih amazing lagi yaitu bulan ketiga memasuki bulan keempat, itu kejang Dipta paling banyak itu hanya 1 kali dalam 1 hari. Bisa dibayangkan ya, 20 bahkan 30 kali. Sekarang hanya 1 kali. Dan 1 minggu lalu itu dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Dipta tidak mengalami kejang sama sekali. Waktu itu upline saya bilang tolong ditambah Royal Jelly-nya. Aku tambah Royal Jelly-nya. Dan kemarin itu Dipta sempat 1 hari itu kejang 5 kali dan saya bawa ke dokter. Kata dokter,
terlalu banyak glukosa atau kandungan glukosa yang dikonsumsi Dipta itu yang menimbulkan dia lebih aktif. Saya baru ingat saya kasih ada produk biskuit. Nah itu hanya saya putuskan untuk nggak memberi lagi, dan puji Tuhan sudah tidak terjadi kejang lagi, hanya sekali kejang dan bahkan enggak. Dan itu membuat saya percaya bahwa bukan hanya mitos katanya, tapi saya sudah merasakan manfaatnya sendiri. Bahkan waktu bulan November sebelum saya memutuskan untuk membeli permaduan ini, temanku itu sudah nawarin salep APC. Waktu itu karena saya ada diabetes, ada luka di kaki, itu dagingnya sampai keluar, sampai kaki saya bengkak dan saya diopnam. Pulang opnam, saya bilang gini, ah ya masa sih, ini salep apa gitu, dan saya pakai APC-nya. Berangsur-angsur itu saya sudah dirujuk untuk operasi. Aku bilang saya nggak mau operasi, dan saya pakai salep APC-nya. Ya aromanya memang nggak enak, udah saya nggak pikirin. Saya hanya menggunakan dalam waktu sampai 1 bulan, 1 bulan setengah. Lukanya mengering, menutup, dan sembuh. Dan sekarang pun saya juga ikut mengkonsumsi Clover Honey ini, dan puji Tuhan stamina saya juga lebih kuat ya, karena mobile saya juga cukup tinggi. Saya sebagai single parent, saya harus kesana kesini untuk ya mencari berkat untuk anak-anak saya, dan sebagai seorang penderita diabetes saya pasti akan cepet capek. Tapi sejak saya mengkonsumsi ini, saya menjadi daya tahan tubuh saya juga lebih kuat. Dan ketika kemarin ada corona lah apalah gitu ya, anak-anak saya puji Tuhan mereka tetap kuat gitu, dan tetap daya tahan tubuhnya juga lebih baik. Jadi yuk untuk teman-teman semua, jangan ragu lagi kalau dengar madu HDI itu untuk apa. Saya buktinya, saya sudah merasakan baik untuk anak saya, baik untuk saya sendiri. Dan saya akan terus membagikan manfaat baik ini. Saya juga akan mengajak teman-teman Dipta, orang tua teman-teman Dipta yang ada di komunitas neuro di salah satu rumah sakit, supaya mereka pun juga bisa merasakan manfaat baik dari permaduan HDI. Karena sekarang obat-obatan kami sudah tidak tercover BPJS, dan itu sangat mahal. Setidaknya apa yang sudah saya berikan, saya nggak mau menawarkan tentang bisnisnya dulu, tetapi manfaat baik yang akan saya berikan kepada mereka selanjutnya, biarkan mereka nanti yang memutuskan. Saya percaya pasti Tuhan punya rencana yang baik setiap kali kita mengalami satu struggle dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap berjuang, yakin pasti ada jalan. Saya akan sedikit menambahkan, selain kejang Dipta yang sekarang sudah mulai teratasi, sudah mulai jarang kejang, dari pendengarannya sekarang Dipta juga sudah lebih banyak merespon. Ketika saya hanya itu Dipta, langsung dia merespon. Atau kalau saya panggil Dipta gitu, dia nyariin suara saya, yang selama ini tuh dia nggak pernah respon. Kedua, dengan matanya, seperti saya sudah bilang tadi di depan, tidak ada sama sekali. Dan saya baru ngeh itu sekitar 2 mingguan ini, yaitu setiap kali saya tidur itu pasti lampu kamar dimatikan, dan ketika saya nyalakan, aku lihat Dipta seperti ini matanya. Saya matikan lagi lampu, saya nyalakan lagi, dan Dipta seperti ini. Aku bilang, nak, Dipta sudah bisa merespon ya. Saya ulangi lagi, saya matikan lampu, saya nyalakan lampu dari handphone center, dan dia merespon. Aku bilang, puji Tuhan. Dan sekarang makannya pun juga lebih lahap. BAB-nya juga, karena anak-anak SIPI ini ada masalah selalu dengan BAB-nya ya. Tiap hari itu Dipta dibantu dengan mikrolak. Sudah berapa harus saya keluarkan untuk mikrolak setiap kali dia mau BAB, dan puji Tuhan sejak dia minum ini saya tidak perlu menggunakan mikrolak lagi karena rutin BAB-nya. Itu saja yang saya mau tambahkan. Terima kasih. Selamat bergabung dengan HDI. Bersama kita bisa. Bisa, tidak bisa, harus bisa.